Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan tentang usaha dan energi. Jadi kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Eh, Soal nomor 1 ini mengatakan bahwa sebuah palu bermassa 2 kg berkecepatan 20 meter per second menghantam paku. Sehingga paku itu menancap sedalam 5 cm pada sebuah kayu. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya tahanan kayu? Nah, kalau dari soal ini pertama kita bisa tuliskan informasi yang diketahui dulu, yaitu yang pertama adalah massa palu 2 kilogram, kemudian kecepatan palu kita anggap V1 gitu, 20 meter per second, kemudian eh, apa kedalaman paku menancap ya, ini kita sebut sebagai X gitu, yaitu 5 cm atau 0,05 meter. Nah, yang ditanya adalah gaya tahan milik kayu. Jadi begini, di kasus ini ketika paku itu dipukul oleh palu, nah si paku ini kan masuk ke dalam kayu atau menancap gitu ya. Nah, seberapa dalam paku ini bisa menancap tergantung dari seberapa kencang palu dipukul dan seberapa kuat kayu ini menahan paku ini gitu. Jadi seberapa jauh si paku menancap itu bergantung pada berapa ketahanan kayu untuk melawan benda-benda supaya tidak masuk gitu. Nah, melawan benda-benda supaya tidak menancap inilah yang dimiliki oleh kayu, yaitu gaya tahan kayu ini. Jadi kemampuan untuk menahan benda-benda supaya tidak menancap gitu. Nah, itu tentu akan menentukan eh, seberapa kuat kayu itu. Nah, yang ditanya adalah gaya tahannya itu berapa gitu. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu buat sketsanya dulu. Pertama, misalkan ini ada kayu ya, ini batang pohon atau batang kayu gitu. Nah, kemudian batang kayu ini di depannya itu diberi paku. Ini kita anggap paku ya, gitu. Nah, kemudian paku ini itu dipukul menggunakan palu. Artinya, si palu ini mengenai kayu, lalu dia memberikan apa? Hantaman dengan kecepatan sebesar V1 yaitu 20 meter per second. Ini karena si palu ini punya kecepatan 20 meter per second, berarti dia punya energi gerak, ya kan? Jadi si palu ini juga punya energi gerak sebesar EK1. Nah, karena si palu ini punya energi, nah kemudian energi gerak dari si palu ini kemudian ditransfer ke pakunya. Nah, karena paku mendapatkan energi gerak ini, maka dia bisa menancap sejauh 5 cm. Jadi kalau misalkan ini saya gambar ulang, nah karena pakunya eh, mendapatkan energi tadi ya, maaf, nah, maka pakunya akan masuk. Nah, masuknya sejauh 5 cm. Gitu ya. Jadi di sini masuk sejauh 5 cm atau 0,05 meter gitu. Jadi karena dia punya atau diberi energi kinetik oleh si palu, maka pakunya bisa menancap ke kayu itu. Nah, ketika menancap artinya apa? Sampai di 5 cm ini pakunya kan berhenti bergerak maju kan.
Nah, artinya di titik ini kecepatan keduanya adalah nol di sini. Nah, karena kecepatan nol di keadaan ini, di 5 senti ini, maka energi kinetik duanya juga nol. Jadi yang atas ini adalah gambar keadaan satu, di bawah adalah keadaan 2. Nah, kenapa dia bisa berhenti? Ya tentu karena ada gaya tadi yang melawan atau menahan paku supaya tidak bisa terus bergerak masuk ke dalam gitu. Maka dia si kayu ini akan memberi gaya pelawan ke sana, yaitu F atau yang disebut dengan gaya tahanan kayu gitu. Nah, yang kita minta yang soal minta ini adalah besarnya ini berapa gitu ya. Nah, dari sini kita harus menganalisis menggunakan konsep tentang usaha dan energi. Kalau kita cermati yang pertama, di sini ada energi kinetik 1, ya kan? Di sini ada energi kinetik 2. Oke. Berarti ada perubahan energi kinetik dari punya energi kinetik menjadi hilang atau habis energi kinetiknya, ya kan? Kemudian menyebabkan benda itu berpindah. Si paku ini berpindah sejauh 5 senti. Nah, karena ada perpindahan dan perubahan energi, maka konsep yang menghubungkan kasus ini yaitu apa? Usaha dan energi. Nah, maka kalau kalian lihat di video sebelumnya tentang usaha energi, kita akan punya hubungan, yaitu usaha itu sama dengan perubahan energi kinetiknya, kan gitu. Berarti W usaha itu sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1, yaitu perubahan energi kinetiknya tadi. Nah, sedangkan W itu sendiri adalah gaya dikali dengan perpindahan. Nah, sedangkan energi kinetiknya yaitu untuk keadaan 2 kan dia 0. Nah, untuk keadaan 1 dia mengikuti persamaan setengah mv kuadrat. Kan gitu. Ini V-nya V1 gitu. Nah, yang diminta ditentukan atau dicari yaitu F-nya ini. F di mana gaya itu menahan paku supaya tidak terus bergerak masuk ke dalam. Sehingga sekarang kita sudah bisa menginput nilai-nilai ini ke dalam variabel tersebut. Karena yang dicari F, maka biarkan F-nya, X-nya adalah 0,05 meter, ya, minus setengah, masanya adalah 2, lalu kecepatannya adalah 20, yang dikuadratkan. Nah, ini kita bisa sederhanakan, 2 dengan 2 ya, habis. 20 kuadrat kan 400, 20 kali 20 kan 400. Maka dapat F sama dengan 0,05 meter, atau kita tulis 0,05 gitu aja, untuk mempermudah ya. Lalu di sini 400, tapi negatif. Nah, F-nya berarti apa? Ini supaya tinggal F kan kita bagi 0,05. Ruas kiri dibagi 0,05, ruas kanan juga dibagi 0,05. Nah, ini diperoleh 40 atau kita kalikan 100 gitu ya. Maka di atas jadi 40.000, yang di bawah jadi 5. 40.000 bagi 5 yaitu minus 8.000 Newton. Nah, ini adalah gaya tahanan kayu. Kenapa minus? Karena dia kan menahan supaya pakunya nggak bergerak ke kanan. Nah, menahannya kan berarti mendorong ke kiri. Artinya eh, gayanya itu berlawanan arah dengan perpindahannya. Sehingga harganya negatif. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini, itu mengatakan bahwa pegas dengan konstanta K sebesar 800
Newton per meter ditumbuk oleh sebuah balok. Ditumbuk itu ditabrak oleh sebuah balok yang bermassa 0,5 kilogram dengan kecepatannya 10 meter per second. Jadi baloknya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Pertanyaannya adalah, maka bekas akan tertekan sejauh, nah, perubahan kemampatan bekasnya itu berapa? Gitu. Nah, dari sini kita tulis dulu yang diketahui. Pertama adalah konstanta bekasnya, yaitu 800 Newton per meter. Lalu massa, yaitu 0,5 kilogram. Kemudian kecepatannya, kita sebut V1 ya, 10 meter per second. Lalu yang ditanyakan adalah seberapa jauh ya bekas tertekan atau perubahan panjang bekasnya itu berapa gitu. Oke, nah untuk menjawab soal ini selalu kita gunakan peta konsep ya, atau bukan peta konsep sih, sketsa kejadian maksud saya. Itu. Misalkan ini lantai gitu ya. Lalu ini bekasnya. Mula-mula dia bekasnya begini. Nah, di depannya ini ada penahan gitu. Nah, lalu baloknya itu bergerak dari kiri ke kanan. Dan ketika tepat menyentuh si bekas ini, nah baloknya itu dia bergerak ke kanan dengan kecepatan sebesar V1, yaitu 10 meter per second. Nah, si balok dia punya massa 0,5 kilogram. Nah, karena si balok ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, tepat ketika dia bersentuhan dengan bekas ini, maka di sini dia punya energi kinetik 1. Kan gitu. Ya. Kemudian bekas ini karena dia ditabrak oleh balok ini, maka bekas akan tertekan atau menjadi lebih pendek karena dimampatkan gitu. Nah, sehingga saya akan menggambar di sini misalkan. Nah, karena dimampatkan maka bentuknya lebih rapat gini kan, gitu. Nah, ini si baloknya di sini sekarang, gitu. Nah, maka ada perubahan posisi ya, yang tadinya bekasnya di sini, sekarang menjadi di sini. Nah, ini perubahannya ini X. Nah, ini yang dicari. X-nya itu berapa, gitu. Nah, kalau kita cermati di sini, ketika balok ini bergerak dan tepat menyentuh bibir bekas ini, si balok kan punya energi. Karena dia punya kecepatan, berarti dia punya energi gerak atau energi kinetik, ya kan? Nah, ketika dia menumbuk si bekas, lalu menekan bekas, nah, lama-lama bekas ini kan melawan juga nih. Si bekas ini kan akan melawan ke arah yang sebaliknya, yaitu ke kiri. Karena bekas itu punya energi juga kan, yaitu sekarang karena dia termampat, maka pegas ini akan melontarkan, punya kemampuan untuk melontarkan si balok. Artinya apa? Ketika dia menumbuk lalu memampatkan pegas, lama-lama apa? Energi milik balok ini kan lama-lama berkurang, 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 dan habis. Akhirnya dia diam. Ketika dia diam, si pegas ini jadi punya kemampuan untuk melontarkan balok. Nah, artinya apa? Si pegas menjadi punya energi potensial. Nah, energi potensial milik pegas, ya energi potensial pegas, EP pegas, kan gitu. Sehingga di sini kita akan melihat bahwa ada perubahan energi kinetik yang dirubah menjadi energi potensial pegas.
Mengapa? Karena pegas sekarang punya potensi untuk menggerakkan si balok itu, kan gitu. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, berarti EP pegas ini dihasilkan karena adanya energi kinetik milik balok. Nah, karena yang dicari adalah X-nya, ya, perubahan panjang pegas ini dari sini ke sini. Nah, kita masukkan persamaan milik pegas. Energi potensial pegas kan setengah dikali K dikali X yang dikuadratkan, di mana X ini adalah perubahan panjang pegas ini, sedangkan energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat, yaitu kecepatan mula-mula balok tepat ketika bersentuhan dengan pegas. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, setengah dengan setengah, kita bisa coret. Lalu karena yang dicari adalah X kuadrat, maka K-nya dipindah ke kanan, atau kita hilangkan unsur K-nya dengan cara dibagi K. Ruas kiri dibagi K, ruas kanan juga dibagi dengan K. Maka tinggal di ruas kiri tinggal X kuadrat, di ruas kanan akan muncul mv kuadrat dibagi dengan K. Nah, M ini kan massa balok, ya kan? Karena yang punya energi kinetik kan baloknya. V-nya adalah kecepatan balok, K adalah konstanta pegasnya. Nah, sehingga semua variabel sudah kita tahu. Nah, kalau sudah, maka kita input nilai-nilainya. Masanya yaitu 0,5 kilo, kemudian kecepatannya 10 ya, tapi dikuadratkan, jadi 100 kan nanti. K-nya adalah 800. Nah, maka X kuadrat itu sama dengan 5 dikali 100 ya, 10 kuadrat kan 100, dikali 0,5 berarti 50, yang di bawah adalah 800. Nah, kita bisa sederhanakan nih, 0 dengan 0, 5 dengan 80 itu yang di atas dapat 1, yang di bawah dapat 16. Sehingga X kuadrat itu adalah 1/16. Kita biarkan dulu begitu. Karena yang dicari X-nya, maka supaya X kuadrat ini tinggal X ya di akar. Kalau ruas kiri di akar, maka ruas kanan juga di akar. X kuadrat di akar, maka tinggal X. Nah, yang ruas kanan masih 1/16. Berarti kita lihat penyebut dan pembilangnya. Di atas ada angka 1, dikeluarkan menjadi di akar, 1 di akar ya 1. 16 ini merupakan hasil perkalian 4 dan 4. 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat kalau di akar berarti tinggal 4. Itu. Nah, 1/4 ini kan sama dengan 0,25. Ini meter. Sehingga kalau kita rubah dalam senti ya 25 cm. Artinya apa? Jadi ketika si pegas ini mendapat energi kinetik dari balok, pegas itu kemudian akan termampat sejauh 25 cm. Jadi dari sini ke sini ini jaraknya adalah 25 cm. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik ya. Berikutnya soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada gambarnya ya. Oke, sebuah balok bermasa 2 kg mula-mula diam dan dilepaskan dari puncak bidang lengkung, seperti di gambar ini, yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari R. Jadi jari-jari lingkarannya adalah R. Kemudian balok itu meluncur pada bidang datar dan berhenti di B yang berjarak 3 meter dari titik A. Jadi ini B ini 3 meter dari A. Kemudian
Kalau bidang lengkung itu licin, jadi nggak ada kayak gesek, yang ini licin, jadi tidak ada kayak gesekan. Sedangkan bidang datarnya itu ada gesekan sebesar 8 Newton. Ditanya berapa R-nya, jadi jari-jarinya itu berapa, gitu. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui pertama massa balok 2 kilo, kemudian jari-jari lingkaran ini kalau kita cermati, sebuah lingkaran itu kan begini ya, kalau ini dasar, lalu ini seperempat lingkaran, dan di sini dikatakan seperempat lingkarannya. Maka kalau ini pusatnya, ya pusat lingkaran, berarti ketika dia dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini dan tingginya kan sama-sama R. Jadi R ini secara otomatis menjadi tinggi dari si bidang lengkung ini. Jadi tingginya hanya adalah R gitu. Nah, ini yang dicari nanti kan. Lalu jarak A dari B, A ke B ya, kita sebut sebagai X, itu 3 meter. Kemudian ada gaya gesek 8 Newton. Karena gaya gesek itu berlawanan arah, maka kita beri tanda negatif aja langsung. Gitu. Nah, yang ditanyakan berapa tinggi R-nya. Oke, kita perlu gambar ulang ya ini supaya lebih jelas. Ini saya hapus dulu. Lalu saya gambar ulang di sini. Misalkan ini bidang lengkungnya ya. Gitu. Ulang ya. Nah, itu. Lalu ini C, di sini A. Kemudian dari A ini dia ke sana ke B. Nah, ini jaraknya X itu 3 meter. Gitu. Kemudian massa balok ya. Massa baloknya ini 2 kilo. Itu. Lalu tingginya ya. Kalau ini kita tarik garis ke sana. Sampai di pusat, kemudian ini ke sini. Nah, ini tingginya adalah R gitu. Jadi dari C ke A itu dia si balok ini akan turun sejauh R gitu. Nah, lalu nanti dia akan mulai bergerak mendatar tuh di sini. Nah, karena dia mula-mula ini kan dia punya energi potensial, ya kan? Karena dari keadaan diam jadi hanya punya energi potensial aja. Lalu dia turun sampai di bawah ini ketinggiannya hilang. Jadi di sini hanya ada energi kinetik. Nah, di sini akan muncul energi kinetik dan dia punya kecepatan untuk bergerak ke sana. Kan gitu. Nah, kemudian dari sini dia punya energi kinetik ya. Kita tulis ya. Di sini dia punya energi potensial di C. Lalu ini ketika di titik A ini dia punya energi kinetik di A yang menyebabkan balok ini bisa terus kemudian bergerak sampai di B. Nah, karena di sini diketahui di B ini dia berhenti ya. Dia berhenti di sini. Berarti kalau kita anggap ini V1, nah di sini V2-nya sama dengan 0. Berhenti kan? Maka energi kinetik di keadaan 2 atau di B ini 0 juga. Gitu. Nah, karena kita mau cari ketinggiannya, maka kita berangkat dari titik B untuk menghitung.
dari A ke B, ya. Dari A ke B ini kan kita lihat ada perubahan energi kinetik nih. Energi kinetik A, ketika dia punya energi kinetik ini, punya kecepatan tertentu, menyebabkan si A ini bergerak ke kanan. Sampai di titik B berhenti. Jadi dari ada energinya menjadi tidak ada. Kenapa? Karena di sini dia dilawan oleh gaya gesek arahnya ke kiri, yaitu melawan dari arah geraknya. Arah geraknya kan ke kanan, gitu. Berarti di sini di A sampai B ini ada konsep hubungan antara usaha dan energi. Karena ada perpindahan, ada gaya gesek sebesar 8 Newton, lalu ada perubahan energi. Nah, berarti kita berangkat dari situ. Dari A ke B ya. Jadi dari sini A, B, itu berarti ada konsep usaha energi. Usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Usaha berarti EK 2, yaitu EK di B ya. EK 2 dikurangi dengan EK 1. EK 2 ini yang di B, EK 1 yang di A, gitu. Nah, maka di sini W-nya adalah gaya dikali dengan perpindahan. Nah, EK 2-nya 0, energi kinetik satunya kita biarkan tetap EK 1 gitu. Nah, di sini gayanya adalah 8 Newton, tapi karena dia berlawanan arah, maka dikasih tanda negatif. X-nya adalah 3 meter minus EK 1. Jadi EK-nya sama dengan, ini minusnya hilang, tinggal 24 Joule. Gitu. Nah, karena kita ingin mencari EP-nya, nah, berarti kita sekarang lihat di lintasan C sampai A. Nah, tadi kan sudah saya katakan dari C ke A ini terjadi perubahan dari energi potensial, ya, karena di titik C ini dia berangkat dari keadaan diam, jadi hanya punya energi potensial. Di titik A, dia hanya punya energi kinetik karena tidak punya ketinggian lagi. Maka terjadi perubahan dari energi potensial di C berubah menjadi energi kinetik di A. Gitu. Nah, jadi kita bisa menentukan di sini EK itu dihasilkan karena benda punya energi kinetik potensial di C, gitu kan. Energi kinetik di A itu bisa dihasilkan karena benda diluncurkan dari C, gitu kan. Maka si EK ini kan 24 ya tadi. Nah, EP itu kan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, R-nya itu kan ketinggiannya. Jadi nanti kita tuh diminta cari ini loh, ketinggian ini maksudnya. Maka di sini saya balik ya. M kali G kali H sama dengan 24. Nah, karena kita mau cari H-nya, yaitu R, di sini ya, H-nya adalah R, maka MG-nya kita hilangkan dengan cara dibagi M kali G. Nah, ruas kiri bagi MG, ruas kanan juga dibagi M kali G. Jadi 24 dibagi massa kali gravitasi, yaitu 24 dibagi massanya adalah 2, gravitasinya 10. Nah, ini dapat berapa? 24 dengan 2 itu dapat 12. 12 dengan 10 diperoleh 1,2 meter. Jadi tingginya atau jari-jari lingkarannya itu adalah 1,2 meter. Oke. Untuk soal nomor 3, begini pembahasannya ya. Jadi semoga bisa dimengerti dengan baik. Nah, selanjutnya kita menuju ke soal terakhir. Soal nomor 4.
Di soal nomor 4 ini kasusnya hampir mirip dengan soal nomor 1. Cuma sekarang kita diminta mencari kedalaman peluru menancap di pohon. Gitu. Sebutir peluru bermassa 4 kg. Oh, maaf, 4 gram ya. Berarti yang diketahui massanya adalah 4 gram atau 0,004 kilo. Kemudian pada saat peluru itu menyentuh pohon, jadi tepat menyentuh, belum masuk, itu kecepatannya 100 meter per second. Jika gaya gesekan antara peluru saat peluru menembus pohon dianggap tetap, jadi gesekannya peluru dan pohon dianggap tetap sebesar F itu negatif 100 ya, karena gesekan itu kan melawan arah gerak, jadi kita beri tanda negatif aja langsung. Yang ditanya berapa kedalaman lubang, atau dengan kata lainnya berapa jauh si peluru itu bisa masuk ke pohonnya. Nah, kita gambar lagi ya. Jadi keadaan pertama, ini misalkan pohon, ini keadaan 1 ya, yang di bawah ini nanti keadaan 2, di sini keadaan 2-nya, gitu. Nah, mula-mula peluru itu menempel di pohon dulu. Jadi kita ngitungnya dari sini, dari keadaan ini. Meskipun dia bergerak, tapi mula-mula kan dia sebelum langsung masuk kan pasti nempel dulu, baru nanti masuk, gitu kan. Nah, saat nempel ini, dia punya kecepatan yang memungkinkan untuk mendorong si peluru ini masuk ke dalam kan. Kecepatannya 100 meter per detik. Karena dia punya kecepatan, berarti di titik ini dia punya energi kinetik EK1 gitu. Nah, karena dia punya EK1, punya energi inilah yang digunakan untuk menembus si kayu itu. Nah, sedangkan karena kayunya melawan, maka dia berhenti di tengah-tengah nih. Nah, berhenti di sini artinya apa? V-nya kan 0, keadaan 2. Karena 0, maka energi kinetik di keadaan 2 juga 0. Setelah dia menembus sejauh ini. X. Gitu. Nah, yang kita minta itu, yang soal minta itu berapa X-nya ini, berapa dalam ini. Nah, dari sini kedalaman ini tadi, seberapa dalam benda itu bisa menancap ke pohon itu kan tergantung dari seberapa kuat pohon melawan kan gitu, atau gaya geseknya itu diberikan. Nah, ini gaya geseknya ke sana nih, melawan arah gerak F gitu ya. Ini F. Nah, yang menyebabkan si peluru bisa berhenti ya karena ada gesekan ini. Gesekan antara peluru dengan pohon. Nah, kalau kita cermati sekarang, di sini kita punya energi kinetik 1, energi kinetik 2. Berarti ada perubahan energi, ada perpindahan, ada gaya. Seperti di soal nomor 1, konsep yang kita gunakan adalah usaha dan energi, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, W berarti sama dengan EK2 dikurangi EK1. W-nya kan berarti F gesek dikali perpindahan, EK2-nya ini ya 0, karena di keadaan 2 dia diam. Lalu EK1-nya ya setengah M V1 kuadrat. Sekarang kita masukkan datanya. F-nya kan sudah diketahui itu 100, tapi kita beri tanda negatif karena
arahnya melawan arah gerak benda. Lalu di sini minus setengah, masanya 0,004 dikali kecepatannya yaitu 100 kuadrat. Nah, minus dengan minus hilang ya, tinggal positifnya. Lalu kalau kalian cermati, 100 kuadrat itu kan artinya sama dengan 100 dikali 100, ya kan? Berarti kalau 100 dengan 100 kuadrat ini saya coret, maka masih ada 1. Jadi di sini habis. Nah, sehingga di ruas kiri tinggal X, ruas kanan tinggal setengah dikali 0,004 dikali bisa 1 kan, 100 saja. Gitu. Nah, ini 2 dan 4 kita bisa sederhanakan. Di sini muncul 2, 0,002 dikali 100. Berarti komanya geser ke kanan 2 kali. 1, 2. Berarti menjadi 0,2 meter alias 20 cm. Nah, inilah lanjutan dari pembahasan soal tentang usaha dan energi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan membantu dalam belajar. Terima kasih.